Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen mata kuliah Hukum Lembaga Keuangan Non-Bank, Ibu Misbah Mardia MH, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Adapun saya Sarah Khairani Harahap dari kelas S3 dengan NIM 18102000054 akan membuat video seputar pertanyaan dan jawaban dari makalah kami yakni Lembaga Zakat. Jadi saya perwakilan dari kelompok 5 akan membuat video Q&A seputar lembaga zakat. Langsung saja, pertanyaan yang pertama adalah apa sih lembaga zakat itu? Coba berikan pengertian ataupun contoh dari lembaganya. Sebelum kita bahas lembaga zakat, kita harus paham dulu apa itu zakat. Jadi zakat itu berasal dari isim masdar zaka yazku zakah, yang artinya suci, bersih, subur, ataupun kata-kata yang memiliki sinonim yang sama gitu, yang sinonim dengan kata-kata yang saya sebutkan. Itu secara etimologi. Secara terminologinya, zakat adalah pemberian kepemilikan harta yang akan diberikan kepada seorang mustahik atau orang-orang yang berhak mendapatkan dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa zakat merupakan harta wajib yang dikeluarkan oleh seorang muslim ataupun badan usaha yang akan diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan syariat Islam. Kita kembali ke pertanyaannya, apa sih lembaga zakat itu? Jadi, lembaga menurut Ensiklopedia Sosiologi itu diistilahkan dengan kata institusi. Artinya perkumpulan ataupun organisasi yang memiliki wewenang, yang dimana di dalamnya ada norma-norma ataupun kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Jadi, lembaga zakat ini merupakan institusi yang diangkat oleh pihak yang berwenang yang berfungsi untuk mengelola zakat secara profesional, baik itu pengumpulan, penerimaan, pendistribusian, serta pemberdayagunaan dari zakat. Menurut sistem perundang-undangan di Indonesia, ada 2 lembaga zakat di Indonesia. Yang pertama adalah Badan Amil Zakat Nasional atau biasa disebut Basnas, dan yang kedua adalah Lembaga Amil Zakat. Apa bedanya Basnas dengan Lembaga Amil Zakat? Jadi, kalau Basnas ini adalah lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang terdiri dari pemerintah dan unsur masyarakat, unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Sedangkan lembaga amil zakat ini didirikan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, ataupun bidang-bidang lainnya yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Kemudian, apa sih tujuan dari lembaga zakat ini? Selain untuk salah satu tujuan utamanya untuk mengentaskan kemiskinan, tentu saja untuk memperbaiki ekonomi, bukan hanya ekonomi negara, tetapi juga ekonomi masyarakatnya, dan kemudian untuk memperbaiki sumber daya manusianya. Contohnya apa di lembaga zakat ini nih? Misalnya di lembaga zakat mereka sudah banyak mengeluarkan mendistribusikan zakat ini di banyak bidang. Contohnya ada beasiswa lembaga Basnas. Nah, beasiswa lembaga Basnas ini banyak, tidak hanya diperuntukkan untuk beasiswa di dalam negeri, untuk mahasiswa, tetapi juga ada untuk cendekia ataupun ulama-ulama ataupun orang-orang yang bisa bisa berkontribusi gitu untuk masyarakat. Ada beasiswa dalam negeri maupun beasiswa luar negeri, contohnya ke Malaysia ataupun ke Al-Azhar, itu sekarang sudah ada. Pokoknya banyak beasiswa dari Basnas ini. Salah satunya juga beasiswa tadi untuk mahasiswa semester 4, dan kampus kita Yayan Padang Sedempuan termasuk salah satu mitra dari lembaga ini dan sekarang sedang tahap seleksi. Jadi banyak salah satu kontribusi dari lembaga Basnas ini untuk kemajuan perekonomian ataupun untuk memperbaiki sumber daya dari masyarakat Indonesia ini. Kemudian di lembaga Amil Zakat atau ULAS banyak juga organisasi-organisasi yang dibentuk. Contohnya nih yang terkenal seperti Dompet Duafa, ada juga Global Zakat, ada juga Perkumpulan Perserikatan Indonesia gitu. Pokoknya banyak lembaga-lembaga dari lembaga amil zakat ini. Jadi lembaga amil zakat ini salah satunya juga untuk membantu kinerja dari Badan Amil Zakat, karena Badan Amil Zakat ini kan dari pemerintah gitu. Sedangkan lembaga amil zakat ini itu Basnas, sedangkan lembaga amil zakat ini dari masyarakatnya. Jadi
bisa kita katakan bahwa lembaga amil zakat ini merupakan anaknya dari Badan Amil Zakat, seperti itu. Oke, itu tadi seputar lembaga zakat ya, sudah dijelaskan baik itu pengertian lembaga zakat dan lembaga-lembaganya. Jadi di Indonesia ada 2 lembaga, Basnas dan juga lembaga amil zakat. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana sih kepengurusan ataupun keanggotaan dari Badan Amil Zakat? Jadi Badan Amil Zakat ini dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua, di mana Badan Amil Zakat memiliki 11 anggota. 8 anggotanya adalah dari unsur masyarakat dan 3 anggotanya dari unsur pemerintah. Dari unsur masyarakat ini seperti apa? Misalnya tokoh ulama, tenaga profesional, kemudian atau tokoh masyarakat Islam, ataupun tokoh-tokoh lainnya. Biasa disebut cendekiawan atau awardda, itu merupakan tokoh-tokoh penerima beasiswa atau apapun dari Badan Amil Zakat ini. Mereka memiliki sebutan-sebutan seperti itu. Kemudian 3 anggotanya lagi itu apa? Itu adalah dari unsur pemerintah yang ditunjuk dari menteri ataupun instansi yang berkaitan dengan lembaga pengelolaan zakat. Baiklah, sekian Q&A seputar makalah lembaga zakat. Jika ada kesalahan saya mohon maaf karena masih dalam tahap belajar, dan terima kasih kepada ibu dosen yang telah membimbing kami selama perkuliahan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.